Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat YouTube, jumpa lagi di channel Surya Nopal. Kali ini saya akan membahas mengenai PPG Prajabatan tahun 2022 yang menurut saya ini penting gitu ya, karena bagaimana apa yang saya rasakan ketika di PPG Prajabatan tahun 2022 itu ada stigma mungkin negatif atau positifnya gitu ya, tapi secara umum ini yang saya rasakan gitu ya. Yang pertama, program PPG Prajabatan tahun 2022 itu program yang model baru gitu ya, yang sebelumnya mandiri menjadi beasiswa gitu ya. PPG Prajabatan itu yang model baru dengan kurikulum yang baru gitu ya, kurikulum yang baru, termasuk di kurikulum yang sesuai dengan di sekolah-sekolah dengan kurikulum merdeka itu gitu ya, merdeka belajar itu lebih menekankan ke sana gitu ya. Tentu pas implementasi program ini gitu ya, banyak yang masih meraba-raba gitu ya, dari mulai perkuliahannya, baik itu dosennya ataupun dari kampusnya gitu ya, ini sistem perkuliahannya seperti apa. Tetapi kalau misalkan alhamdulillahnya saya tidak terlalu jauh gitu ya, dari kampus itu tidak terlalu jauh, bahkan bisa mengikuti apa yang sesuai dengan arahan atau yang sudah diprogramkan gitu ya. Itu jadi masih meraba-raba gitu ya, ada stigma seperti itu gitu ya, dari model baru, terus kurikulumnya baru, terus ketika guru pamongnya itu juga berbeda gitu ya, yang masih menggunakan kurikulum 2013 ketika saya masuk ke sana dengan menggunakan kurikulum merdeka gitu ya. Tapi ada juga yang sekolahnya sudah menggunakan kurikulum merdeka gitu ya. Jadi masih banyak antara kurikulum merdeka dan kurikulum 13 itu masih campur gitu ya. Terus stigma yang kedua yaitu selalu dibandingkan dengan PPG dalam jabatan gitu ya. Jelas ya, PPG prajabatan dan dalam jabatan itu jelas berbeda gitu ya. Dan ada mungkin ada apa ya yang sedikit mungkin menyinggung gitu ya. Kok enak ya lulus kuliah langsung ikut PPG gitu ya, langsung. Bukan seperti itu, tapi kita juga mengikuti dengan tahapan seleksi juga gitu ya, mengikuti tes, substantif, wawancara dan lain-lain gitu ya, dengan menggunakan proses gitu ya. Mungkin PPG dalam jabatan itu lebih singkat gitu ya, lebih singkat dan sederhana gitu ya, dibandingkan dengan PPG prajabatan yang dari mulai waktu, terus juga tenaganya lebih ekstra gitu ya, perkuliahannya juga lebih ekstra gitu, dengan 8 bulan bahkan sampai 1 tahun gitu ya. Jadi jangan dibanding-bandingkan gitu, padahal nanti ujungnya juga sama gitu ya, mendapatkan sertifikat pendidik gitu ya. Nah, mungkin karena PPG dalam jabatan itu biasanya dapodik gitu ya. Nah, ini yang bisa yang sering ada celoteh negatif gitu ya. Kok baru lulus kuliah kok bisa ikut PPG gitu ya. Saya yang ngehonor selama bertahun-tahun, atau saya yang P3K atau PNS bertahun-tahun tapi belum ada panggilan gitu ya. Ada semacam seperti itu gitu ya. Tetapi semuanya juga sama gitu, nanti juga PPG dalam jabatan juga ada antriannya gitu ya. Bahkan sama juga gitu ya, mengikuti seleksi juga gitu, mengikuti tes juga gitu ya. Demikian, terima kasih. Itu mungkin yang saya rasakan ketika awal-awal mengikuti PPG Prajabatan tahun 2022 yang mungkin secara umum gitu ya. Tapi sekarang sudah berubah ya, tahun 2024 semuanya sudah berbeda gitu ya, menilai dari PPG Prajabatan itu gitu ya. Intinya adalah tetap ya, kita masih di jalur pendidikan yang harus tetap memberikan yang terbaik gitu ya. Demikian, terima kasih, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.